lain memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini. Kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, begitu ya Bapak Ibu. Sembari menunggu, izinkan saya untuk mengetahui Bapak Ibu dari daerah mana saja, bisa dituliskan di kolom meeting chat. Silakan Bapak Ibu. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain memasuki room Zoom meeting ini, dari mana saja Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini? Ada Ibu Eni Ratnawati dari Kutai Kartanegara. Wah, Ibu Eni, SMPN 1 Anggana. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa juga langsung tuliskan di kolom chat Zoom. Ibu Suhaila dari Palembang. Wah, Ibu Ratni Adiata. Waalaikumsalam. Dari mana ini Ibu Putih? Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Depok. Ibu Fitri dari Palembang. Wah, ada juga yang dari Tulungagung, Jawa Timur, Bapak Purwanto. Ibu Sukasi dari Bekasi, Jawa Barat. Wah, Ibu Putih dari Kota Tangerang. Ibu Zulfah Amanati dari Wonosobo, Jawa Tengah. Wah, Masya Allah, Bapak Ibu yang hadir di sini tidak hanya dari satu kota saja, akan tapi dari berbagai kota, tentunya untuk menyimak lebih lanjut terkait topik kita pada malam hari ini. Ibu Susi Setiawati dari Malang. Wah, keren-keren sekali nih Bapak Ibu. Bapak Doklin Sembiring dari Karo, Sumut. Wah, tentunya dari Sabang sampai Merauke menjadi satu di Diklat Daring Guru Cendekia. Keren sekali nih Bapak Ibu, Masya Allah, di tengah riuhnya malam hari yang seharusnya Bapak Ibu istirahat, akan tapi Bapak Ibu masih semangat untuk menggali terkait topik kita pada malam hari ini. Keren sekali Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berinteraksi dengan saya. Dan di sini juga telah bergabung Bapak Ibu yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan suara dari kami, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur bagian kiri bawah, connect audionya, begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Iqbal, MPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Diklat Daring Guru Cendekia. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tetap semangat Bapak Ibu di pertemuan pertama ini di Diklat Daring Guru Cendekia dengan tajuk menulis penelitian eksperimen. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Diklat Daring Guru Cendekia ini memfokuskan terkait pengembangan kemampuan penulisan karya tulis ilmiah, dan tentunya harapan dari kita Bapak Ibu tidak hanya mengetahui terkait teori-teorinya saja, akan tetapi Bapak Ibu juga bisa nantinya berkarya nyata untuk pendidikan. Begitu sesuai dengan moto kami di Guru Cendekia. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu, kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret, tepatnya di hari ini Bapak Ibu, hingga tanggal 19 Maret. Nah, untuk diskusi interaktif melalui Zoom Meeting akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu mulai hari ini tanggal 16 Maret hingga tanggal 17 Maret. Nah, adapun mulai dari tanggal 16 Maret hingga 19 Maret, Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group, begitu. Nah, untuk 2 hari ini Bapak Ibu akan menyimak lebih lanjut terkait bagaimana sih menulis penelitian eksperimen
Jadi gunakan waktu Bapak Ibu sebaik mungkin untuk menyimak materi dan gunakan waktu Bapak Ibu sebaik mungkin untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal MPD yang tentunya beliau sudah sangat mahir sekali terkait bagaimana penelitian eksperimen ini mulai dari awal terkait konsep dasarnya dan juga nantinya terkait analisisnya. Nah, tentunya Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin agar nanti Bapak Ibu bisa berkarya nyata untuk pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, adapun di Diklat Daring Guru Cendekia ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait segala bentuk administrasi, baik itu e-sertifikat, undangan, kemudian daftar hadir ataupun materi ataupun rekaman Zoom meetingnya, karena nanti kami dari tim Guru Cendekia akan mengirimkan langsung kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp Group. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini, Bapak Ibu fokus untuk menyimak materi pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa menanyakan juga. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan lagi terkait presensinya di mana begitu, karena nanti segala bentuk administrasi akan kami bagikan. Jadi secara utuh nantinya akan kami bagikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama ini, adapun susunan acaranya, pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, dan keempat diskusi interaktif, kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama Bapak Ibu agar nantinya kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua, sambutan. Sambutan di sini sekaligus untuk membuka acara Diklat Daring Guru Cendekia dengan tajuk menulis penelitian eksperimen. Kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Melisa sekaligus moderator pada malam hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sama-sama berkarya nyata untuk pendidikan. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan pertama di rangkaian kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia di bulan Maret, Bapak Ibu. Untuk diketahui, kegiatan ini atau malam hari ini adalah kegiatan pertama, yaitu pada topik penelitian eksperimen. Ini adalah kegiatan pertama dari 3 kegiatan yang ada di Guru Cendekia yang kami sudah susun di bulan Maret. Untuk diketahui semua, kegiatan di Guru Cendekia rutin dilakukan setiap bulan. 3-4 kegiatan kita akan lakukan dan sudah tersusun jadwalnya. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Iqbal, MPD, selaku moderator narasumber pada malam hari ini, yang merupakan dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Universitas Pendidikan Mandalika adalah salah satu rekan ataupun lembaga MOU dari Guru Cendekia agar kita bisa sama-sama untuk coba menggali lebih ilmu ataupun mendapatkan pengetahuan dari Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas lembaga rekanan kami. Dan tentunya apa yang kita lakukan pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat dan tentunya berkah bagi kita semua. Amin. Untuk diketahui Bapak Ibu semua, kegiatan ini ataupun Diklat Daring Guru Cendekia ini dilakukan selama kurang lebih 4 hari. 2 hari di Zoom meeting dan 2 hari Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk bisa diskusi bersama narasumber yang sudah tergabung di WA Group Bapak Ibu masing-masing. Jadi 2 media ini Bapak Ibu bisa maksimalkan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan tema-tema
dari Diklat Daring Guru Cendekia. Dan untuk diketahui juga, Guru Cendekia ini fokus pada karya tulis ilmiah dan rumpunnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua pernah melihat kami di Guru Inovatif Indonesia ataupun bersama dengan Pak Randi di Guru Inovatif. Nah, Guru Inovatif Indonesia itu salah satu branding kami juga, namun lebih fokus pada media pembelajaran ataupun pengembangan media. Nah, di Guru Cendekia ini kami bentuk agar Bapak Ibu bisa lebih fokus di karya tulis ilmiahnya, baik itu di bagian metodenya, baik itu di bagian laporannya, ataupun di karya-karya nyatanya, seperti jurnal, kemudian artikel populer, lalu ada buku, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya kami coba untuk membuatkan wadah baru kepada Bapak Ibu semua agar lebih fokus bisa berkarya nyata dalam bentuk mungkin di jurnal dan buku ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Oleh sebab itu, semoga Bapak Ibu dapat memanfaatkan ataupun kita bisa bekerja sama dalam membuat sebuah karya nyata untuk pendidikan ataupun di profesi Bapak Ibu masing-masing. Malam hari ini, atas nama pimpinan di Guru Cendekia ataupun di Pusat Pendidikan dan Penelitian, dengan resmi saya buka kegiatan untuk pada malam hari ini. Kegiatan pertama dengan topik penelitian eksperimen. Semoga Bapak Ibu tidak hanya sekedar teori, tetapi nantinya Bapak Ibu bisa aplikasikan apa yang kita sampaikan ataupun apa yang Bapak Ibu pelajari dengan narasumber kami, itu bisa dipahami dan diaplikasikan di profesi Bapak Ibu masing-masing. Saya kembalikan kepada moderator dan selamat mengikuti kegiatan Diklat Daring. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suardi atas sambutan sekaligus membuka kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia di bulan Maret. Tentunya Bapak Ibu di sini sesuai dengan moto kami, berkarya nyata untuk pendidikan, sesuai tadi arahan dari Bapak Suardi bahwasanya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi sehingga hanya menguasai teori saja, akan tapi harapannya Bapak Ibu juga bisa berkarya nyata untuk pendidikan. Nah, memasuki acara yang kedua, yaitu ketiga, pemaparan materi. Dan pemaparan materi ini terkait menulis penelitian eksperimen, di mana kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya penelitian eksperimen ini bertujuan untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Nah, bagaimana terkait penelitian eksperimen itu akan dikupas tuntas mulai dari awal oleh Bapak Muhammad Iqbal. Tentunya beliau sudah sangat mahir sekali terkait penelitian eksperimen ini, jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin, begitu ya Bapak Ibu, di mana Bapak Dr. Muhammad Iqbal MPD ini merupakan dosen Universitas Pendidikan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Muhammad Iqbal. Kami silakan kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal MPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Pak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan materi kita kali ini tidak berat sebenarnya, jadi tidak harus dibawa dengan susah, dibawa dengan berat, tapi materi kita relatif ringan. Dan materi kali ini adalah materi yang paling mungkin dilakukan oleh guru. Paling mudah dilakukan oleh guru. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan istilah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu merupakan, bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari penelitian eksperimen.
Sebelum masuk ke materi, saya izin share screen. Ya, materi kita untuk malam pertama ini adalah tentang konsep-konsep dasar dari penelitian eksperimen. Seperti yang disebutkan sama Mbak Mei tadi, penelitian eksperimen, saya percaya kalau Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah eksperimen. Eksperimen itu berarti kita memberikan perlakuan, treatment kepada satu kelompok. Contohnya misalkan ada dua kasus. Kasus yang pertama, misalkan sekarang pemerintah sedang memperkenalkan dan menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kemudian seorang guru, misalkan Bapak, Ibu adalah guru di SMP, ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan kurikulum tersebut terhadap hasil belajar siswa. Pertanyaan yang kemudian diajukan untuk konteks ini adalah bagaimanakah pengaruh penerapan kurikulum terhadap hasil belajar siswa. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, misalkan ada Bapak Ibu yang mengajarkan, misalkan di SD, ada Bapak Ibu yang mengajarkan bahasa Indonesia dan kemudian melihat bahwa ternyata penguasaan bahasa Indonesia pada peserta didik itu relatif rendah, relatif kurang. Apalagi misalkan di kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3. Ketika anak-anak diminta untuk membaca teks, kemudian menceritakan hasil teks atau menjawab pertanyaan terkait dengan teks, itu tidak banyak siswa yang bisa menjawab dengan baik atau tidak banyak siswa yang bisa menjawab dengan benar. Kemudian Bapak Ibu guru berpikir mungkin ada yang perlu ditingkatkan, mungkin ada perlu yang diperbaiki. Kemudian Bapak Ibu melihat bahwa yang perlu diperbaiki itu misalkan adalah modulnya atau bahan ajarnya. Berdasarkan buku pegangan yang dimiliki Bapak Ibu, yang dimiliki oleh siswa, kemudian Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar sendiri, mengembangkan modul sendiri, kemudian menerapkan modul itu dalam pembelajaran. Pertanyaan yang kemudian diajukan adalah apakah penggunaan modul atau bahan ajar tersebut efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam dua kasus ini, maka ketika Bapak Ibu hendak melakukan penelitian, maka jenis penelitian yang paling tepat yang Bapak Ibu pilih itu adalah penelitian eksperimen. Kenapa disebut dengan eksperimen? Kenapa dua kasus ini lebih tepat diteliti menggunakan penelitian eksperimen? Eksperimen itu kata kuncinya ada di perlakuan. Di dua kasus ini perlakuannya, kasus pertama itu perlakuannya adalah penerapan kurikulum. Sedangkan kasus yang kedua, perlakuan yang diberikan kepada siswa itu adalah penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran. Karena ada perlakuan dalam dua kasus ini, karena ada treatment, karena ada tindakan, maka penelitian atau metode penelitian atau jenis penelitian yang paling tepat digunakan itu adalah penelitian eksperimen. Jadi, kalau ditanya penelitian eksperimen itu apa, maka penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk memanipulasi variabel terikat dengan memberikan perlakuan tertentu. Kata kuncinya itu ada di perlakuan tertentu. Kalau variabel terikat, semua penelitian, kalau dia mengaitkan antara dua variabel atau lebih, itu hampir selalu dapat dikatakan ada variabel terikatnya. Tapi yang membedakannya dengan eksperimen adalah kalau di eksperimen itu ada perlakuan yang diberikan. Atau dengan bahasa yang lain, penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan mengetahui
bagaimana pengaruh bebas terhadap variabel terikat. Jadi perlakuan yang diberikan kepada responden, kepada subjek eksperimen itu disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel yang ingin dimanipulasi hasilnya itu disebut dengan variabel terikat. Salah satu konsep sederhana dalam penelitian eksperimen bisa dilihat dalam bagian ini. Jadi ada data sebelum, biasanya disebut dengan pretest, kemudian setelah kita berikan pretest, kita berikan perlakuan kepada siswa atau subjek penelitian selama rentang waktu tertentu. Setelah perlakuan selesai dilakukan, setelah tindakan selesai diberikan post test yang kemudian menghasilkan data sesudah. Jadi inti dari penelitian eksperimen itu adalah ada perlakuan yang diberikan. Dan penelitian ini kemudian bertujuan untuk melihat apakah perlakuan yang diberikan itu efektif atau tidak, berpengaruh terhadap variabel terikat atau tidak. Itu tujuan dari penelitian eksperimen. Lalu bagaimana tahap-tahapannya? Kalau kita buka referensi buku-buku metode penelitian akan ada banyak alternatif, ada banyak opsi yang ditawarkan. Tapi dari beberapa referensi tersebut bisa disarikan menjadi 8 tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita akan melakukan penelitian eksperimen. Yang pertama adalah studi kepustakaan, kemudian identifikasi pembatasan masalah, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat penentuan dan pendefinisian variabel, kelima menyusun rencana eksperimen, keenam pelaksanaan eksperimen, ketujuh tabulasi dan analisis data, dan yang terakhir pelaporan. Seperti apa contohnya? Kita langsung ambil beberapa contoh. Di sini kita akan sajikan satu. Misalkan seorang guru SMP ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Ini berarti SMP kelas 1. Karena menggunakan kurikulum baru, kurikulum Merdeka, kemudian sang guru ingin mengetahui model apa sih yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di sekolah atau di kelas itu mata pelajaran yang diberikan itu tidak hanya satu. Ada banyak mata pelajaran. Ketika kita akan melakukan penelitian, yang paling efektif, yang paling ideal itu kita hanya meneliti satu mata pelajaran saja. Usahakan untuk tidak meneliti banyak mata pelajaran. Kenapa? Karena nanti waktunya akan relatif lama, analisisnya juga akan relatif lama, prosesnya juga akan menjadi lebih lama. Jadi fokus pada satu mata pelajaran saja. Misalkan dalam kasus ini, mata pelajaran yang ia dipilih oleh si guru itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Pemilihan mata pelajaran apa yang akan kita eksperimenkan itu sebenarnya bisa didasarkan pada pertimbangan subjektif. Misalkan saya mengajarkan di sekolah, misalkan saya mengajarkan bahasa Indonesia. Saya bisa memilih bahasa Indonesia sebagai subjek yang akan saya eksperimenkan, objek yang akan saya eksperimenkan. Atau ada Bapak Ibu guru yang mengajar siswa kelas 4 SD misalkan. Kemudian akan mengambil satu tema yang dianggap paling sulit misalkan. Itu juga bisa dijadikan objek dari perlakuan. Jadi pemilihan mata pelajaran apa itu bisa didasarkan pada pertimbangan subjektif. Selama pertimbangan subjektif itu bisa diterima selama dia logis. Ada alasan logis di belakang penentuan mata pelajaran tersebut. Kemudian karena biasanya kalau guru itu mengajar dengan metode ceramah, konvensional kalau kita sebutkan dalam penelitian. Metode tradisional yaitu ceramah. Satu arah, guru menjelaskan, kemudian siswa mendengar, kemudian ada diskusi, seperti itu. Tapi dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran itu diarahkan untuk berpusat pada siswa.
Karena berpusat pada siswa, maka guru kemudian mencoba mengembangkan atau menggunakan model pembelajaran yang memang berpusat pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, menurut hasil kajian pustaka dari sang guru, itu adalah model pembelajaran kooperatif. Banyak tipe dari pembelajaran kooperatif. Salah satu tipe yang menarik bagi si guru itu adalah STAT. Ini sekedar contoh. Jadi mata pelajaran yang dipilih oleh guru itu adalah bahasa Inggris. Kemudian model pembelajaran yang akan dia berikan kepada murid-muridnya yang kelas 7 itu adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Tadi di awal sebelumnya disebutkan bahwa langkah-langkah atau tahapan penelitian eksperimen itu ada 8. Yang pertama melakukan studi kepustakaan. Kalau kasusnya seperti ini, maka yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti atau guru itu adalah melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan. Apa saja yang dilakukan oleh guru? Pertama, guru harus mencari data awal tentang hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Karena objek mata pelajarannya adalah bahasa Inggris, maka guru perlu mencari data awal tentang seperti apa sih hasil belajar siswa dalam bahasa Inggris. Apakah rata-rata hasil belajar siswa itu sudah mencapai KKM? Apakah mayoritas siswa itu nilai bahasa Inggrisnya di atas, lebih banyak di atas KKM atau di bawah KKM? Apakah atau misalkan setiap ujian atau ulangan formatif siswa itu tidak cukup memperoleh hasil yang diharapkan atau hasil yang ideal, atau misalkan ketika pembelajaran di kelas siswa lebih banyak diam daripada aktif. Nah, itu bisa menjadi data awal tentang bagaimana kondisi belajar siswa atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian studi kepustakaan berikutnya yang perlu dilakukan itu adalah mencari tahu tentang apa itu pembelajaran bahasa Inggris, seperti apa karakteristiknya, dan problematika apa saja yang sering dihadapi oleh guru ketika mengajarkan bahasa Inggris. Masalah apa saja yang sering dihadapi siswa ketika belajar bahasa Inggris. Jadi ini juga perlu dilakukan kajian kepustakaan. Kemudian yang berikutnya yang perlu dicari, yang dipelajari di studi kepustakaan adalah tentang model-model pembelajaran. Karena dalam rancangan awal, dalam rencana awal, sang guru ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, maka sang guru, si peneliti bisa langsung fokus browsing atau mencari referensi tentang seperti apa pembelajaran kooperatif tipe STAT. Tidak usah mencari model pembelajaran yang lain. Cukup fokus dengan model pembelajaran tipe STAT. Kemudian dari mana sebenarnya kita bisa mencari kajian pustaka terkait hal-hal tersebut? Salah satu saran yang diberikan oleh para ahli itu adalah kita bisa mencarinya dari buku. Itu pertama. Kemudian kalau sekarang yang cukup relevan, yang cukup sering diminta, apalagi kalau misalkan hasil penelitian kita nanti akan kita laporkan dalam bentuk artikel, maka studi kepustakaan yang kita lakukan itu perlu atau bisa dikatakan hampir harus mencantumkan artikel yang menjadi rujukan. Nah, ini yang akan sangat membantu kita ketika kita melakukan studi kepustakaan. Kita cukup duduk di depan laptop, kita buka Google, kemudian kita masukkan kata kunci, misalkan kooperatif tipe STAT, Google langsung memberikan begitu banyak hasil database terkait kata kunci yang dimasukkan. Dan kemudian kita pilih yang terkait dengan artikel atau jurnal. Jadi ketika melakukan studi kepustakaan, selain Bapak Ibu bisa merujuk kepada buku, bisa juga sangat mungkin itu mendasarkannya pada artikel-artikel dalam jurnal yang sekarang sangat mudah untuk kita peroleh.
Itu tahap yang pertama. Kemudian tahap kedua. Tahap kedua adalah identifikasi dan pembatasan masalah. Di awal tadi sudah disebutkan latar belakangnya. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris relatif rendah. Kemudian sekarang ada kurikulum Merdeka yang lebih ditekankan orientasinya pada student center, berpusat pada siswa. Maka identifikasi dan pembatasan masalah ini langsung saya ringkas menjadi rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Bisa ditambahkan dengan menyebutkan kelas-kelas berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan, Bapak Ibu adalah guru bahasa Inggris kemudian mengajarkan kelas 7, 8, dan 9, maka bisa mengambil 3 kelas tersebut sekaligus. Atau kalau memang kesulitan, akan lebih baik hanya mengambil 1 kelas saja dalam 1 kali penelitian. Kelas 7 saja misalkan, cukup fokus pada kelas 7. Nanti kalau misalkan ada waktu di kesempatan berikutnya, kelas 8 bisa diteliti. Demikian seterusnya sampai kelas 9. Itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah perumusan hipotesis. Penelitian eksperimen Bapak Ibu itu termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif artinya bahwa penelitian eksperimen itu nanti datanya berbentuk angka, data yang diperoleh itu berbentuk angka. Karena datanya berbentuk angka, maka analisisnya nanti menggunakan statistik. Kalau sudah rumusan masalahnya menggunakan kata pengaruh, maka statistik yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini itu adalah statistik inferensial. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan terkait dengan metode penelitian atau terkait statistik. Statistik itu ada 2. Yang pertama statistik deskriptif, kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik inferensial itu adalah statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Karena eksperimen adalah penelitian kuantitatif yang datanya angka dianalisis dengan statistik, maka kita harus merumuskan hipotesis. Hipotesisnya, kalau di buku-buku statistik, hipotesis itu dituliskan dengan H0, HA, kemudian ada simbol-simbol. Kalau dalam konteks ini kita bisa menuliskannya dengan lebih sederhana. Misalkan di sini, hipotesis yang akan kita uji, hipotesis yang akan kita ajukan untuk diuji itu adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAT berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Kalau di statistik, hipotesis yang redaksinya seperti ini, itu termasuk hipotesis apa? Apakah H0 atau HA? Kita bisa diskusi itu. Tapi bisa untuk konteks penelitian eksperimen ini cukup dituliskan 1 hipotesis saja, yaitu dengan bunyi redaksi seperti ini. Model pembelajaran kooperatif tipe STAT berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu, yang perlu juga diingat dalam perumusan hipotesis, ketika kita mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, itu dasar mengatakan dia berpengaruh di hipotesis, itu usahakan didasarkan pada kajian teori, kajian konsep. Jadi ketika kita mengatakan kooperatif berpengaruh terhadap STAT, itu ada dasarnya, tidak berdasarkan asumsi kita pribadi. Kita bisa melihat penelitian sebelumnya tentang hasil penelitian yang meneliti tentang model pembelajaran kooperatif. Kita cari di internet, kita browsing, seperti apa sih kalau model pembelajaran kooperatif diberikan, apakah dia berpengaruh atau tidak. Kemudian dari sekian banyak hasil penelitian itu kita lihat, ada tidak hasil penelitian yang mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif itu berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa. Kalau ada, berarti rumusan hipotesis ini itu memiliki dasar konseptual, dasar teoritis yang didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, tidak berdasarkan asumsi. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata misalkan kita mengangkat model pembelajaran baru yang sebelumnya belum pernah diteliti, belum pernah diangkat, atau objeknya adalah sesuatu yang belum pernah diteliti sebelumnya. Dalam konteks itu, kalau dalam masalah seperti itu, maka kita bisa menggunakan asumsi yang memenuhi kriteria pemikiran yang logis. Kalau memang referensinya tidak diperoleh. Itu tahap ketiga, perumusan hipotesis. Kemudian tahap keempat, penentuan dan pendefinisian variabel. Bapak, Ibu, penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang paling mudah untuk dilakukan, paling sederhana. Kenapa? Karena dia pada dasarnya hanya melibatkan satu variabel saja. Satu variabel saja yang dipilih. Variabel apa itu? Variabel itu adalah variabel terikat. Kalau dalam konteks kasus yang guru ingin meneliti pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa, maka variabelnya itu adalah variabel terikat hasil belajar siswa. Yang perlakuan, yang model pembelajaran itu sebenarnya bukan merupakan variabel. Kenapa bukan merupakan variabel? Karena variabel itu berasal dari bahasa Inggris yang kata dasarnya vary, beragam. Artinya suatu konsep atau suatu objek itu dikatakan sebagai variabel kalau karakteristik antar subjek itu dia beragam. Hasil belajar itu adalah variabel. Kenapa? Karena hasil belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dia beragam. Sedangkan di sini yang perlakuan, yang model pembelajaran kooperatif itu hanya satu dan diberikan kepada subjek eksperimen. Tidak ada keragaman di situ, hanya ada satu. Cuman di buku-buku metode penelitian disebutkan bahwa perlakuan yang diberikan itu juga adalah sebuah variabel yang kemudian disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas di sini dalam kasus tadi itu adalah perlakuan. Perlakuannya adalah pembelajaran menggunakan metode atau model kooperatif tipe STAR. Jadi nanti siswa diajarkan dengan metode kooperatif atau model pembelajaran kooperatif. Kemudian variabel terikatnya itu adalah hasil belajar. Hasil belajar apa? Hasil belajar siswa dalam bahasa Inggris. Dari mana kita bisa peroleh hasil belajar ini? Kita harus definisikan nantinya. Apakah dia kognitif, apakah dia psikomotorik, atau seperti apa. Dan biasanya yang paling mudah untuk mengukur hasil belajar itu adalah dengan tes. Tes tertulis. Tes tertulis benar salah. Yang jawabannya benar salah. Tes objektif. Hasil belajar yang dites itu kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan pretest, ada yang disebut dengan post-test. Jadi kalau digambarkan, dia jadi seperti ini. Pertama-tama kita akan memberikan pretest kepada siswa. Kita peroleh data hasil belajar pretestnya, kemudian kita berikan perlakuan selama beberapa waktu, seminggu atau 2 minggu. Kemudian setelah perlakuan, kita berikan post-test. Jadi kita punya dua data. Yang pertama data post-pretest, kemudian yang kedua adalah data post-test. Itu variabel yang diangkat dalam penelitian eksperimen, dalam tahap keempat. Kemudian tahap kelima, menyusun rencana eksperimen. Yang dimaksud dengan menyusun rencana eksperimen itu adalah seperti apa nanti eksperimen akan dilakukan. Apa tahap-tahapannya.
pemberian perlakuannya itu tahap-tahapannya seperti apa. Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan penelitian eksperimen itu adalah penyusunan tes dan RPP. Tes yang dimaksud itu adalah pre-tes dan post-tes. Karena nanti kita akan memberikan 2 tes, pre-tes sama post-tes, maka Bapak Ibu harus membuat 2 tes yang berbeda. Kadang-kadang kekeliruannya Bapak Ibu, soal yang diberikan pada pretest itu sama dengan persis sama dengan soal yang diberikan pada post-test. Kalau dalam konteks pengukuran pemberian tes yang seperti itu dia kurang kuat. Kenapa? Karena ada efek sejarah namanya. Jadi orang yang ditanyakan A pada tes pertama, kemudian pada tes kedua ditanyakan tentang A lagi, maka dia akan ada ingatan, saya dulu pernah ditanya tentang si A, tentang materi A. Sekarang ditanya lagi, jadi mungkin dia sudah tahu jawabannya. Jadi kalau bisa, tes yang diberikan itu adalah tes yang berbeda, tapi dengan karakter yang sama, dengan kualitas yang sama, cuman dengan redaksi yang berbeda. Tidak boleh tes yang diberikan pada pre-test dan post-test itu persis sama. Soal nomor 1 pada pre-test sama dengan soal nomor 1 pada post-test. Itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena nanti akan bermasalah dengan validitas data yang akan diperoleh. Itu yang pertama, penyusunan tes. Kemudian yang kedua adalah penyusunan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena perlakuan yang akan diberikan itu adalah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif, maka Bapak Ibu itu harus menyusun RPP yang menggunakan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Jadi ada langkah-langkahnya. RPP-nya sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda dengan RPP yang lain, cuma di dalamnya ada menyebutkan tentang karakteristik dari pembelajaran kooperatif. Ada pembagian siswa menjadi beberapa kelompok, bagaimana menentukan siswa menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan seterusnya. Jadi itu kemudian disusun dalam rencana pembelajaran. Terus kalau ditanya, untuk berapa kali pertemuan idealnya RPP disusun? Nah, itu nanti akan kita bahas di belakang terkait dengan validitas ancaman terhadap validitas eksperimen RPP. Tapi pada dasarnya RPP yang dibuat jangan banyak-banyak, mungkin bisa 3, 4, atau 5. Itu tahap yang pertama ketika kita ingin menyusun rencana eksperimen. Kemudian yang kedua adalah penentuan sampel. Idealnya dalam penelitian eksperimen Bapak Ibu, jumlah sampel itu jangan banyak. Jangan banyak itu berapa, Pak? Jangan banyak itu, ya pokoknya jangan banyak. Jangan banyak itu jangan sampai puluhan. Jangan sampai 50, apalagi 100, apalagi di atas 100. Kenapa, Pak, nggak boleh banyak-banyak? Bukannya semakin banyak semakin baik? Itu bedanya dengan penelitian yang lain. Eksperimen itu adalah penelitian yang memberikan perlakuan kepada orang. Namanya memberikan perlakuan pada orang itu tidak mudah. Semakin banyak orang yang diberikan perlakuan, diberikan treatment, akan semakin sulit mengontrolnya, mengendalikannya, mengkondisikannya. Perbandingannya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kesulitan mengatur orang di sebuah desa dengan kesulitan mengatur orang di sebuah kecamatan atau kabupaten atau provinsi. Semakin banyak orang yang harus diatur itu akan semakin sulit. Jadi kalau misalkan ada kades yang meminta, ini intermezzo sedikit, ada tuntutan kepala desa untuk 9 tahun karena pertimbangan konflik, itu sebaiknya ditinjau ulang. Kenapa? Karena mereka hanya mengurus orang satu desa, dan itu tentu lebih mudah daripada mengurus orang di tingkat kecamatan, kabupaten, apalagi di negara.
Jadi dalam penelitian eksperimen sampel itu jangan banyak. Kisarannya kalau bisa, kalau misalkan kita ada dua kelompok eksperimen sama kelompok kontrol, maka kedua kelompok itu di angka belasan atau 20. Semakin sedikit sampel itu akan semakin baik. Tapi tidak juga terlalu sedikit, misalkan hanya mengambil 3 atau mengambil 5. Kalau bisa 10 ke atas sampai 20. Jadi jangan terlalu banyak untuk satu kelompok. Kemudian setelah penentuan sampel, langkah berikutnya adalah pemberian tes. Di awal kita sudah menyusun tes, kemudian di langkah ketiga kita akan memberikan pretest. Kita sudah menyusun dua bentuk, 2 tes, 1 pretest, 1 post-test. Kita berikan yang tes pretest kepada siswa. Kita tabulasi datanya. Kemudian setelah pretest, kita sudah menyusun RPP untuk kita terapkan. RPP itu kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan selama 2 minggu. 2 minggu itu ada 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan untuk membahas 2 subjek atau 2 materi. Jadi ada 4 kali pertemuan untuk 2 minggu pembelajaran. Kemudian setelah pelaksanaan, pada saat pelaksanaan yang juga harus dilakukan oleh peneliti eksperimen itu adalah mengontrol pelaksanaan pembelajaran. Yang dimaksud dengan mengontrol pelaksanaan pembelajaran itu adalah bagaimana agar pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Jadi RPP sudah kita susun nih, kemudian kita terapkan, kita laksanakan. Kegiatan pembelajaran itu harus sesuai atau minimal 99% itu sesuai dengan RPP yang kita susun. Materinya, model pembelajarannya, kelompok yang sudah kita tentukan, waktu yang sudah kita tetapkan. Itu kalau bisa sesuai dengan RPP yang sudah kita susun. Bagaimana kalau misalkan ternyata tidak sesuai? Kalau tidak sesuai, kalau ketidaksesuaiannya terlalu besar, tidak sesuai dengan RPP, maka pembelajaran harus diulang. Perlu diulang. Jadi mengontrol pelaksanaan pembelajaran itu sangat penting dalam penelitian eksperimen. Kenapa harus dikontrol? Nah, itu nanti terkait dengan ancaman terhadap validitas eksperimen. Kemudian setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan RPP, yang menggunakan model pembelajaran kooperatif diberikan, sampai kita pada tahap yang terakhir itu adalah pemberian post-test. Jadi kita berikan tes yang setara atau mirip dengan tes pada saat pretest. Kalau sudah selesai, kita nanti akan sampai pada tahap yang terakhir. Itu rencana seperti ini dia tahap pelaksanaannya, memberikan pretest, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah disusun, kemudian memberikan post-test. Itu tahap yang ke-6. Kemudian tahap yang ke-7 Bapak Ibu, itu adalah tabulasi dan analisis data. Apa yang harus dilakukan di tahap 7 ini, tabulasi dan analisis data? Yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan itu adalah merangkum proses pelaksanaan pembelajaran. Mencatat apa saja yang terjadi ketika kegiatan pembelajaran dilakukan. Misalkan RPP yang kita buat itu ada 4 RPP untuk 4 kali pertemuan selama 2 minggu. Pada pertemuan pertama, Bapak Ibu ceritakan bagaimana hasilnya. Mungkin secara umum saja, mungkin ada hal-hal yang menarik untuk diceritakan, itu ditulis. Kalau tidak menarik, tidak perlu. Selama 4 kali pertemuan dirangkum, diceritakan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan dalam tabulasi dan analisis data itu adalah menginput data. Data apa yang diinput? Kita ada 2 tes, pretest sama post-test. Data pretest kita entry, data post-test kita entry. Untuk memasukkan data ini, salah satu software yang sangat membantu itu adalah menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana entry-nya? Kita akan belajar besok malam tentang ini. Atau dengan software yang lain seperti SPSS. Bagaimana cara menganalisis data atau entry data dengan SPSS juga akan kita pelajari pada besok malam. Kemudian kalau sudah di entry datanya, kita lakukan analisis data.
Bagaimana metode analisis data bagaimana yang bisa kita lakukan untuk penelitian eksperimen? Ada 2 metode analisis data yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Kenapa pakai statistik? Karena datanya berbentuk angka. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, apapun jenis penelitiannya, apapun metode penelitiannya, kalau datanya berbentuk angka atau numerik atau kuantitatif, maka cara paling efektif untuk menceritakan, untuk menganalisis data itu adalah menggunakan metode statistik. Baik menggunakan statistik deskriptif atau menggunakan statistik inferensial. Kalau statistik inferensial itu adalah statistik yang menguji hipotesis. Nah, kalau dia eksperimen, apa alat analisis untuk menguji hipotesis yang diajukan? Itu akan kita bahas juga besok malam. Kemudian tahap ke-8 pelaporan. Nah, dalam tahap pelaporan ini, kalau penelitian sudah dilakukan, Bapak Ibu sebenarnya kita sudah menyelesaikan hampir seluruh penelitian, tahapan penelitian. Tinggal menyusunnya dalam bentuk tertulis. Dan kalau bisa, bentuk tertulis, bentuk laporan dari hasil penelitian yang Bapak Ibu itu dibuat dalam format artikel. Kenapa artikel? Karena artikel itu ringkas, padat, tidak bertele-tele. Tidak perlu kajian pustaka yang panjang, tidak perlu kita menyebutkan menurut si A, menurut si B, menurut si C, dan seterusnya. Tidak perlu panjang-panjang, cukup ceritakan latar belakang, beberapa referensi, ceritakan hasil analisis, ceritakan pembahasan, kesimpulan, selesai. Naik kepangkatan. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Jadi ketika kita membuat laporan hasil penelitian, apapun, tidak hanya eksperimen Bapak Ibu, apapun jenis penelitian yang Bapak Ibu lakukan, pelaporannya kalau bisa dalam format atau dalam bentuk artikel. Nah, nanti kalau misalkan untuk bagaimana jurnalnya, Pak? Nah, kalau jurnal, Pak Dr. Soehardi itu akan sangat bisa membantu kita untuk publish artikel kita dalam jurnal. Itu tahap yang terakhir dari penelitian eksperimen. Kemudian selanjutnya, di contoh kasus yang tadi, itu kita ada pretest, post-test. Nah, itu terkait dengan desain eksperimen. Seperti apa sih sebenarnya desain eksperimen? Apa saja sih yang eksperimen yang bisa kita lakukan? Desainnya seperti apa? Kalau di contoh yang tadi ada pretest, kemudian kita berikan perlakuan, kemudian setelah perlakuan kita berikan post-test. Dalam buku metode penelitian, desain yang seperti itu disebut dengan desain kelompok tunggal dengan pretest dan post-test, atau disebut juga dengan pra-eksperimen. Jadi ada pretest T1, kemudian setelah T1 kita berikan perlakuan kepada subjek, kemudian setelah memberikan perlakuan kita berikan post-test. Ini adalah desain eksperimen yang paling sederhana. Apakah hasil dari desain ini valid? Kalau dikatakan valid. Cuman banyak juga yang mengatakan ini adalah desain eksperimen yang paling lemah. Kenapa? Karena kalau kita hanya satu kelompok saja, kelompok itu kita berikan tes, perlakuan, kemudian post-test, maka secara logika pasti post-test akan lebih baik. Contoh, saya sakit, kemudian saya kasih obat, saya minum obat. Kemudian setelah minum obat, saya ukur kondisi saya tes, misalkan sakitnya panas, saya minum Bodrex. Setelah minum Bodrex 1 jam kemudian saya ukur panas saya. Secara logika dia pasti akan terjadi penurunan suhu tubuh. Jadi tidak perlu diteliti kalau misalkan pretest, perlakuan, kemudian post-test. Tapi kalau untuk penelitian-penelitian yang sederhana ini mungkin dilakukan dan ini diakui juga boleh dilakukan. Ini adalah desain yang paling sederhana, kelompok tunggal dengan pretest dan post-test.
Kemudian desain yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah ini yang desain yang cukup kuat, yaitu desain dengan kelompok pembanding. Jadi ada kelompok kontrol, ada kelompok pembanding, tidak hanya satu kelompok. Jadi kita akan membuat dua kelompok terpisah, orang-orangnya berbeda, kita sebut dengan kelompok eksperimen. Kemudian ada kelompok pembanding atau disebut juga dengan kelompok kontrol yang orang-orangnya berbeda dengan yang kelompok eksperimen. Terus setelah kita punya dua kelompok yang berbeda, yang kelompok eksperimen kita berikan perlakuan X. Setelah perlakuan kita berikan post test. Kita berikan tes akhir. Untuk kelompok pembanding yang orangnya berbeda, kita berikan perlakuan juga. Nah, tanpa perlakuan itu artinya bukannya tidak kita ajarkan, tetap diajarkan, cuman dengan metode konvensional. Misalkan kayak tadi yang metode pembelajaran, model pembelajaran kooperatif. Jadi kita punya dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok eksperimen, kita ajarkan dengan pembelajaran kooperatif. Kelompok yang kedua kita ajarkan dengan metode ceramah. Nah, itu yang dimaksud dengan tanpa perlakuan. Model yang perlakuan yang diberikan itu adalah perlakuan konvensional. Setelah diberikan perlakuan, kelompok pembanding juga diberikan post test. Desain yang seperti ini relatif lebih kuat dibanding dengan kelompok yang pertama atau desain yang pertama, yang hanya satu kelompok. Dan kalau Bapak Ibu ingin memperoleh hasil penelitian eksperimen yang lebih akurat, lebih valid, lebih terpercaya, maka pilihlah yang desain nomor 2. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk yang nomor 2, kita bisa mengambil yang model pertama. Untuk awal-awal kalau Bapak Ibu ingin memulai mungkin bisa memilih yang desain pertama. Tapi kalau sudah beberapa kali melakukan, yang kedua kali atau ketiga kali, jadi perlu naik level Bapak Ibu. Kalau kemarin hanya satu kelompok, sekarang 2 kelompok. Setelah beberapa kali meneliti yang 2 kelompok, mungkin besok ke depannya ambil yang 3 kelompok. Begitu seterusnya. Itu desain yang kedua. Kemudian desain yang terakhir dalam penelitian eksperimen yang akan kita bahas di sini. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang sederhana saja. Itu adalah desain faktorial. Yang dimaksud dengan desain faktorial, Bapak Ibu, itu adalah peneliti menambahkan faktor lain dalam penelitiannya. Contoh tadi misalkan, model pembelajaran kooperatif, pengaruhnya terhadap hasil belajar. Kita tambahkan faktor lain. Apa faktor lain itu? Bisa kemampuan awal, bisa minat, bisa motivasi, bisa gender. Karena bahasa Inggris, kita bisa angkat kecerdasan linguistik. Kalau mata pelajarannya misalkan mata pelajaran matematika, Bapak Ibu bisa mengangkat faktor lain seperti IQ atau kecerdasan penalaran misalkan. Bisa mengangkat faktor yang seperti itu. Kalau kita menambahkan faktor lain selain perlakuan, itu maka desainnya disebut dengan desain faktorial. Gambar desainnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kelompok eksperimen tetap ada 2 kelompok sama kelompok pembanding. Kelompok eksperimen kita berikan tes yang pertama yang disebut dengan tes atribut 1. Misalkan kita akan mengangkat kecerdasan linguistik. Jadi kelompok eksperimen kita berikan tes kecerdasan linguistik, kelompok pembanding juga sama. Kita berikan tes kecerdasan linguistik. Kemudian setelah diberikan tes itu, diberikan perlakuan. Yang eksperimen diberikan perlakuan dengan X, sedangkan yang kelompok pembanding tanpa perlakuan. Di kesehatan atau di farmasi disebut dengan placebo, tanpa perlakuan. Kemudian setelah diberikan perlakuan, diberikan post-test. Nanti untuk mengukur apakah ada pengaruh atau tidak, kita akan membandingkan antara data post-test yang kelompok eksperimen dengan data post-test yang kelompok pembanding dengan mempertimbangkan atributnya. Kalau desainnya seperti ini, maka disebut dengan desain faktorial. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan desain ini kalau sudah pernah melakukan yang
Model paling sederhana 1 kelompok, model 2 kelompok, kemudian bisa naik ke level ini. Itu 3 desain yang mungkin Bapak Ibu lakukan di sekolah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu. Yang terakhir, itu adalah terkait ancaman terhadap hasil dari penelitian eksperimen. Eksperimen itu kan kita memberikan perlakuan. Kemudian kita ingin mengetahui apakah perlakuan yang kita berikan itu berpengaruh atau tidak. Yang namanya penelitian eksperimen itu ada yang namanya ancaman. Ancaman terhadap validitas internal. Bagaimana caranya biar bahwa perubahan pada variabel terikat itu disebabkan oleh perlakuan yang kita berikan. Bagaimana agar perubahan hasil belajar itu dalam kasus yang tadi, perubahan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu disebabkan oleh model pembelajaran kooperatif. Bagaimana memastikan itu? Untuk memastikan itu maka kita harus menjamin validitas internal sama validitas eksternal dalam penelitian eksperimen. Ini yang harus dijamin oleh seorang peneliti yang memilih metode eksperimen. Apa itu validitas internal? Validitas internal itu adalah kredibilitas hasil eksperimen atau apakah kesimpulan yang diambil terkait perubahan pada variabel terikat disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Jadi internal, bukan oleh faktor yang lain yang tidak diteliti. Contoh tadi, mata pelajaran bahasa Inggris, hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Apakah hasil itu dipengaruhi oleh model pembelajaran kooperatif atau mungkin faktor yang lain, faktor di luar model pembelajaran kooperatif itu. Mungkin dia ikut kursus, mungkin dia sering latihan di rumah, atau dia misalkan dapat pelajaran tambahan di kelas yang lain oleh guru yang berbeda. Jadi bagaimana biar dijamin bahwa perubahan variabel terikat itu disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Itu validitas internal yang harus dijamin oleh peneliti eksperimen. Kemudian validitas eksternal. Validitas eksternal itu adalah sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasikan pada subjek atau setting dan perlakuan berbeda untuk keperluan generalisasi. Makanya eksternal. Misalkan kita ngambil sampel 20 siswa, padahal populasinya ada 200. Nah, apakah hasil analisis terhadap 20 siswa bisa digunakan juga untuk yang 200? Nah, itu terkait dengan bagaimana peneliti menjamin melindungi hasil penelitiannya dari ancaman terhadap validitas eksternal. Apa saja contohnya ancaman terhadap validitas internal? Yang pertama adalah seleksi pemilihan sampel atau bias seleksi. Penelitian eksperimen Bapak Ibu, itu kalau bisa sampel yang masuk ke dalam kelompok penelitian atau subjek penelitian itu dipilih secara random. Randomnya bagaimana? Di beberapa buku referensi random itu ada 2. Yang pertama random assignment, yang kedua ada random selection. Kalau penelitian eksperimen, usahakan pemilihannya itu adalah dengan random assignment. Kenapa random assignment? Biar kita tahu bahwa ternyata karakteristik yang kita inginkan itu adalah seperti ini. Tidak kita lepas begitu saja. Kalau random selection, pokoknya siapa yang terpilih itu yang kita jadikan subjek. Nah, kalau assignment ada pertimbangannya nih, ada pertimbangan. Ada pertimbangan yang kita jadikan dasar untuk memilih subjek. Kemudian yang bisa mengancam validitas internal itu adalah sejarah. Pengalaman di luar proses pembelajaran atau eksperimen. Yang namanya siswa, yang namanya pelajar, yang namanya manusia, itu paling susah dikontrol. Beda dengan penelitian di lab, dengan objek misalkan tikus. Kalau di lab itu dia jauh lebih mudah dikontrol. Sedangkan kalau manusia, orang, apalagi siswa, tidak mudah, sulit untuk dikontrol. Jadi makanya peneliti harus bisa menjamin bahwa sejarah, pengalaman di luar proses eksperimen itu tidak terlalu mempengaruhi. Bagaimana caranya biar tidak terlalu mempengaruhi?
caranya adalah dengan eksperimen jangan lama-lama. 2 minggu. Kalau bisa 2 minggu. Maksimal mungkin 3 minggu. Dengan 6 kali pertemuan atau 9 kali pertemuan. Jangan sampai eksperimen itu dilakukan berbulan-bulan. Loh, kenapa Pak nggak boleh berbulan-bulan? Boros. Kasihan siswanya. Kasihan kita juga yang harus fokus itu. Padahal kita harus mengajarkan juga materi pelajaran yang lain dengan model pembelajaran yang lain. Jadi kalau bisa jangan lama-lama. Kemudian ancaman terhadap validitas internal yang lain yang harus diminimalisir oleh peneliti eksperimen itu adalah kematangan, perubahan fisik, mental, dan emosional. Karena itu kalau bisa penelitian eksperimen jangan dilakukan lama-lama. Kenapa? Karena lama-lama salah satu faktor yang sangat mungkin dialami oleh subjek penelitian itu adalah kejenuhan. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan model pembelajaran kooperatif nih. Ada satu kelompok, ketua kelompoknya tidak cukup demokratis, otoriter. Dia selalu perintah sana perintah sini sehingga anggota kelompoknya tidak nyaman. Semakin lama kondisi itu terjadi, itu akan menyebabkan berpengaruh terhadap hasil eksperimen itu. Jadi kalau bisa eksperimen jangan terlalu lama. Kemudian ancaman terhadap validitas internal yang lain itu adalah terkait tes. Makanya tadi tes pada saat pre-test sama post-test itu kalau bisa disusun dengan baik sehingga valid dan reliable. Dan kalau bisa soal-soal yang ada di pre-test dan post-test itu menggunakan redaksi yang berbeda tapi mengukur hal yang sama. Mengukur hal yang sama atau materi yang sama. Kemudian ancaman terhadap validitas eksternal. Nah, kalau tadi yang internal hasil eksperimen, sekarang eksternal. Bagaimana biar hasil penelitian eksperimen ini bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Yang pertama adalah terkait mortalitas eksperimen atau kehilangan anggota kelompok selama masa eksperimen. Ini salah satu sulitnya kalau subjek penelitiannya adalah manusia. Ada yang namanya sakit, mungkin pas datang ke sekolah pagi dia sehat, kemudian pas pulang kena hujan, basah, kemudian besoknya sakit, atau beberapa hari kemudian dia sakit, membuat kemudian dia tidak bisa masuk. Ini juga perlu diantisipasi oleh peneliti. Kenapa? Karena kalau ada anggota yang berkurang, itu juga akan berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Kenapa? Karena sampelnya berkurang. Jadi, bagaimana caranya biar kehilangan anggota eksperimen ini bisa diminimalisir? Caranya dengan meminimalisir atau tidak melakukan eksperimen dalam waktu yang relatif lama. Kemudian ancaman terhadap validitas eksternal yang lain itu adalah pengaruh regresi. Maksudnya adalah kecenderungan subjek yang kemampuan awalnya baik, awalnya bagus, itu juga nanti di pas post-test dia juga skornya baik atau skornya tinggi. Karena itu tadi di penentuan sampel, pemilihan sampel, kalau bisa sampel eksperimen itu dipilih dengan random assignment, bukan random selection. Assignment itu artinya penugasan tapi dilakukan secara kita memilih secara purposif, tapi siapa yang terpilih itu dipilih secara random. Untuk menghindari pengaruh regresi ini, jangan sampai yang siswa rendah nanti ya akhirnya juga akan rendah, yang tinggi juga nanti akan tinggi. Untuk meminimalisir itu, kita memilih sampel dengan random assignment, kemudian dengan karakteristik atau ciri yang sama atau kemampuan yang sama. Contoh misalkan, kalau kita meneliti kelas 7, kalau bisa sampelnya itu diambil dari kelas 7. Jangan dari kelas yang berbeda, kelas 8, kelas 9. Kenapa? Karena dikhawatirkan tidak homogen lagi. Karakteristiknya tidak sama, tidak serupa, tidak mirip. Jadi kalau bisa kita ambil dari kelas yang sama, tingkatan kelas yang sama. Kemudian ancaman terhadap validitas eksternal berikutnya adalah experimental effect. Jadi pengaruh dari eksperimen. Orang yang melakukan eksperimen. Jadi saya misalkan meneliti, kalau bisa diminimalisir. Diminimalisir, jangan terlalu mencolok sehingga mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan. Ini kemudian beberapa ancaman juga yang nanti mungkin bisa dibaca sendiri, yang nanti kita akan
teruskan dengan diskusi. Kalau sudah kita mengontrol, meminimalisir ancaman terhadap validitas internal eksternal, eksperimen kemudian telah selesai kita lakukan, apa selanjutnya? Bagaimana kemudian kita sudah punya data nih, bagaimana kita mengentrinya? Kita sudah punya hasil tes lembar jawaban siswa, bagaimana cara kita mengentrinya? Data sudah kita entry, kita sudah masukkan ke Excel, bagaimana cara kita menganalisisnya? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita melaporkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas pada pertemuan yang kedua besok malam. Sekarang kita diskusi dulu untuk membahas tentang konsep dasar dalam penelitian eksperimen. Ya, itu dari saya, Mbak Mei. Mungkin kita bisa teruskan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas pemaparan materi terkait konsep dasar penelitian eksperimen. Sudah dijelaskan sangat detail tadi ya Bapak Ibu, mulai dari awal konsep dasarnya, kemudian terkait bagaimana langkah-langkah dalam penelitian eksperimen, dan juga terkait desain eksperimen, di mana bagi Bapak Ibu yang mungkin masih tahap awal, Bapak Ibu bisa menggunakan level pertama atau desain yang pertama, yaitu terkait kelompok tunggal dengan pretest dan post-test atau pra-eksperimen. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah 2 atau 3 kali melakukan penelitian, Bapak Ibu bisa meningkatkan lagi, mengikuti desain yang kedua, ada desain dengan kelompok pembanding tanpa pretest. Dan tadi juga ada desain faktorial, begitu. Nah, silakan Bapak Ibu, kita masuki diskusi interaktif. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait konsep dasar penelitian eksperimen ini, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand, atau Bapak Ibu yang terkendala bisa langsung meninggalkan pertanyaannya di meeting chat atau di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mengetahui terkait penelitian eksperimen. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat Zoom. Tidak perlu malu-malu begitu ya Bapak Ibu. Di sini Pak Iqbal akan menjawab atau menanggapi pertanyaan Bapak Ibu. Apapun itu silahkan Bapak Ibu. Nah, ini ada dari Ibu Haryati Prasetyorini yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Haryati bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Pak Muhammad Iqbal, terima kasih atas ilmu-ilmunya tadi yang telah disampaikan. Nah, di sini saya pernah itu melakukan PTK, tapi sudah lupa langkah-langkahnya karena sudah lama. Nah, ini kepingin nyoba untuk melakukan lagi. Yang ingin saya tanyakan itu triknya itu bagaimana supaya hasilnya itu nanti signifikan, karena dulu waktu saya melakukan penelitian, kebetulan saya ini sekolahnya di swasta dan memang anak-anaknya itu sangat heterogen sekali. Mungkin sedikit ya yang mempunyai kemampuan atau kecerdasan yang tinggi itu sangat sedikit. Sehingga kalau misalnya diberi perlakuan dan tidak, itu kok sama gitu loh kayaknya itu. Nah, untuk triknya itu bagaimana supaya hasilnya itu bisa signifikan gitu loh. Atau mungkin karena alat tes yang saya berikan itu tidak kurang valid atau bagaimana. Itu aja, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryati atas pertanyaannya. Silahkan Pak Iqbal bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bu Haryati. Ya, terima kasih Bu Haryati. Semangat terus Bu Haryati. Pertanyaan tentang bagaimana trik agar hasil analisis itu signifikan, itu biasanya muncul di perkuliahan mata kuliah statistik. Ketika mahasiswa sedang nyusun skripsi, kemudian sama dosennya, loh ini kok tidak signifikan, ayo buat dia jadi signifikan. Sebenarnya Ibu,
hasil penelitian itu dia tidak harus signifikan. Kalau misalkan kita, PTK-nya Ibu itu tentang penggunaan modul, misalkan Ibu mengembangkan sebuah modul, penggunaan modul pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa misalkan. Kemudian ada pretest, kemudian ada post-test, kemudian setelah dianalisis hasilnya tidak signifikan. Tidak masalah dia tidak signifikan, Ibu. Dan kalau kita cari referensi, kita cari hasil penelitian yang relevan, kita kemungkinan besar akan bisa menemui hasil penelitian yang sama. Hasil penelitian yang sama. Lalu bagaimana idealnya kalau hasil penelitian itu? Makanya tadi saya izin share screen lagi. Salah satu langkah yang kita buat dalam penelitian eksperimen itu adalah merumuskan hipotesis. Di sini hipotesis yang kita ajukan itu adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAR berpengaruh signifikan. Nah, berpengaruh signifikan. Kita mengatakan signifikan itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Kajian pustaka, kajian teori, kajian terhadap penelitian relevan yang terdahulu sudah kita lakukan. Berdasarkan itu kita mengatakan bahwa dalam konteks saya sekarang, penelitian saya ini, maka seharusnya, idealnya, asumsinya, model pembelajaran kooperatif itu berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Itu asumsi. Yang belum, itu dugaan, yang belum didukung oleh data. Kemudian kita lakukan penelitian, kita lakukan eksperimen, pretest, post-test, kemudian analisis, ternyata hasilnya tidak signifikan. Kalau hasilnya tidak signifikan, memang banyak faktor yang menyebabkan itu, Ibu. Bisa karena jumlah sampel, bisa juga dengan bisa jadi disebabkan oleh pemilihan responden yang kurang tepat atau sampel yang kurang tepat. Jadi kalau bisa jangan random selection, jangan kita hanya sekedar random kita tulis nomor kemudian kita cabut secara acak seperti cabut lot arisan, jangan seperti itu. Kalau bisa dia random assignment. Jadi kita bagi itu berdasarkan karakteristik yang relatif sama. Jangan terlalu jauh berbeda. Nah, jadi misalkan ada dua kelompok. Siswa yang masuk ke dua kelompok ini itu adalah siswa dengan kemampuan yang relatif sama. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa siswa-siswa ini memiliki kemampuan yang relatif sama? Bisa kita lihat, itu bisa didasarkan dengan melihat nilai rapot, bisa didasarkan dengan memberikan pretest terlebih dahulu. Pretest. Tapi kan pretest masuk dalam tahapan penelitian eksperimen. Bisa diakalin. Nah, bahasanya diakalin nih jadinya, Bu. Bisa diakalin. Misalkan di sekolah Ibu ada 2 kelas. 2 kelas 7 misalkan di SMP dan ada 2 kelas. Berikan tes semua ke 2 kelas itu. Berikan tes, kita jadikan data ini sebagai data pretest. Berikan tes ke 2 kelas itu, kemudian kita analisis datanya, mana siswa yang karakteristiknya relatif sama. Yang terlalu pintar kita buang, yang terlalu tidak pintar juga kita singkirkan. Kita ambil kelompok tengah-tengah. Nah, kelompok tengah-tengah ini yang kemudian menjadi subjek eksperimen. Itu dari pemilihan sampel. Penyebab signifikan yang lain itu juga disebabkan oleh instrumen yang kita berikan. Nah, tadi di ancaman terhadap validitas eksperimen itu ada namanya ancaman terhadap validitas internal. Nah, di sini ada pengaruh tes, jadi validitas reliabilitas juga perlu dipertimbangkan. Kemudian ada efek sejarah, jadi tes kalau soal yang sama diberikan 2 kali, yang kedua itu cenderung dia bisa lebih baik, itu jadi bias. Nah, jadi nilainya baik itu bukan karena eksperimen, tapi karena dia pernah mendapat soal itu. Jadi kalau bisa soal yang diberikan itu adalah soal yang
redaksinya berbeda, tapi muatannya sama, atau kompetensi yang diukur itu sama. Terus yang terkait pemilihan sampel tadi, kalau bisa dia pemilihan subjeknya dilakukan dengan karakteristik atau kemampuan homogen. Ini yang harus juga diperhatikan. Kemudian selain itu, yang juga harus diperhatikan itu adalah bagaimana pelaksanaan eksperimen itu sesuai dengan RPP yang sudah diterapkan. Misalkan kita punya dua kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Ada 4 kali pertemuan. Kedua kelompok harus memperoleh perlakuan yang sama. Maksudnya kalau kelompok eksperimen dapat 4 kali tatap muka, kelompok kontrol juga 4 kali tatap muka. Tidak boleh berbeda. Kalau setiap tatap muka kelompok eksperimen dapat 50 menit atau 90 menit, kelompok kontrol juga demikian. Tidak boleh berbeda. Itu yang perlu dievaluasi ketika hasil yang kita peroleh itu tidak signifikan. Kalau itu semua sudah dilakukan, kalau kontrol atau meminimalisir ancaman terhadap validitas internal eksternal sudah kita lakukan, tapi hasilnya juga tetap tidak signifikan, nggak masalah Ibu, itu tinggal dilakukan. Bahwa ternyata teori-teori atau konsep-konsep yang mengatakan bahwa model ini berpengaruh signifikan ternyata tidak berlaku di konteks ini. Tidak harus dia signifikan. Tinggal Ibu simpulkan, Ibu ceritakan bahwa konsep itu ternyata tidak berlaku di sini. Karena secara logika juga tidak ada satu konsep yang berlaku secara universal. Pasti kayak kooperatif misalkan, mungkin kooperatif efektif di sekolah A, tidak efektif di sekolah B. Kurikulum Merdeka mungkin efektif di SMP, tidak efektif di SD misalkan. Jadi tidak masalah kalau dia tidak signifikan, tinggal dilaporkan. Kurang lebih seperti itu Bu Haryati. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya. Jadi terkait tadi pertanyaan dari Bu Haryati, tipsnya tadi sudah diberikan oleh Pak Iqbal. Secara kesimpulan diringkas seperti ini, Bapak Ibu yang mungkin melakukan penelitian eksperimen ternyata tidak signifikan begitu. Tips dan triknya perlu diingat bahwasanya nanti Bapak Ibu dalam pemilihan subjek atau sampel, pemilihan sampelnya menggunakan random assignment seperti yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh Pak Iqbal. Kemudian terkait pengambilan kelompok, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwasanya kemampuannya harus homogen. Dan terkait tes atau soalnya tadi juga yang diberikan redaksinya berbeda antara pretest dan post-test, akan tetapi kompetensinya sama begitu. Dan yang terakhir, waktu pembelajarannya pun antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding itu harus sama, bisa 50 menit, kelompok eksperimen dan kelompok pembanding pun juga harus 50 menit, seperti itu. Dan juga terkait tadi bahwasanya jika tidak signifikan, Bapak Ibu bisa langsung dituliskan seperti itu ya Pak Iqbal, terkait apa sih sebenarnya yang tidak yang menyebabkan penelitian Bapak Ibu itu tidak signifikan begitu. Terima kasih Pak Iqbal atas tanggapan dari pertanyaan dari Ibu Haryati, dan tentunya ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom Pak Iqbal. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Muhammad Nur Ismail. Apakah yang harus dilakukan bila ternyata eksperimen yang dilakukan tidak sesuai dengan hipotesis? Begitu Pak Iqbal. Mungkin maksudnya apa yang harus dilakukan kalau ternyata hipotesis ditolak. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Ibu Haryati tadi. Penelitian itu bertujuan untuk menguji apakah sebuah hipotesis diterima atau tidak. Jadi apapun hasilnya, itulah hasil penelitian. Ternyata data kita misalkan hasil analisis menunjukkan bahwa ternyata hipotesis kita tolak. Itulah kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi apapun hasilnya yang kita peroleh, itulah hasilnya. Dan itu yang kemudian menjadi keragaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa kebenaran itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Tidak hanya dari satu teori saja, satu konsep, tapi ada juga konsep yang lain.
Sebuah model pembelajaran efektif diberikan di kelompok A, mungkin tidak efektif di kelompok B. Itu artinya ada PR buat Bapak Ibu. Berarti untuk kelas saya atau kelompok eksperimen ini, untuk subjek ini, itu perlu menggunakan model yang lain. Jadi penelitian lanjutan. Jadi tidak harus hipotesis itu diterima. Hipotesis itu sifatnya dugaan. Dugaan yang akan kita uji kebenarannya. Dugaan itu akan kita jadikan sebagai kesimpulan kalau dia didukung oleh data hasil penelitian. Kalau ternyata data tidak mendukung dugaan itu, maka dugaan itu kita tolak. Makanya kalau di pengujian hipotesis itu kita mengajukan dua hipotesis, ada H0, ada HA. H0 itu bunyinya biasanya perlakuan atau perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan hipotesis alternatifnya, perlakuan yang diberikan berpengaruh signifikan. Jadi ada dua kemungkinan dalam penelitian etik. Apakah yang H0 atau yang HA. Kalau H0 yang diterima berarti HA ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA yang diterima. Tinggal itu yang disesuaikan. Dan tidak harus Bapak Ibu, tidak harus sebuah penelitian itu hasilnya signifikan atau HA diterima atau H0 diterima. Tidak ada kewajiban itu. Karena itu ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Menerima H0 atau menolak H0, menerima HA atau menolak HA. Pokoknya antara dua kemungkinan. Jadi tidak harus hipotesis diterima, hipotesis benar, bisa juga tidak diterima atau ditolak. Itu Mbak Mei untuk pertanyaannya Bapak. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi sudah ditegaskan kembali oleh Pak Iqbal bahwasanya terkait penelitian eksperimen ini, di mana Bapak Ibu tidak harus H0 diterima, tidak harus HA itu diterima, begitu Bapak Ibu. Jadi pasti ada kemungkinan antara diterima ataupun ditolak, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan di kolom chat Zoom, Pak, masih di kolom chat Zoom, ini dari Ibu Dwi Puspita. Haruskah penelitian eksperimen itu selalu berjudul pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla? Dan apakah eksperimen ini selalu berkaitan dengan kuantitatif? Begitu Pak Iqbal. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Memang pemilihan judul itu adalah kunci ketika kita ingin membuat sebuah artikel yang menarik. Kalau judulnya udah menarik, orang akan terdorong untuk membaca. Untuk terkait judul bisa menggunakan variasi, Ibu. Tidak harus menggunakan kata pengaruh. Kalau tadi di contoh itu adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT atau model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah jenuh dengan kata pengaruh, bisa diganti dengan kata misalkan efektivitas model pembelajaran STAT dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Bisa juga menggunakan kata efektivitas. Hasilnya, kesimpulannya juga nanti akan sama. Efektif itu artinya, oh ternyata kalau diajarkan dengan model ini, dia lebih baik daripada dengan model yang lain. Seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan kata pengaruh. Kata yang lain yang bisa digunakan seperti tadi itu kata efektif. Efektivitas model pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa boleh. Atau misalkan dampak, bisa juga dampak. Terus kata yang lain selain pengaruh, bisa juga dengan evaluasi. Sejauh apa? Kalau sejauh apa itu untuk rumusan masalah. Sejauh apa untuk rumusan masalah. Kalau kata sejauh apa digunakan untuk rumusan masalah. Tapi untuk judul bisa menggunakan kata pengaruh atau menggunakan kata efektif. Kalau di judul menggunakan kata sejauh mana ya kurang pas. Tidak lazim digunakan. Jadi seperti itu untuk pemilihan kata yang bisa digunakan di dalam judul.
Baik, Pak Iqbal. Mungkin untuk pertanyaan kedua, apakah eksperimen ini selalu berkaitan dengan kuantitatif begitu, Pak? Oh ya, apakah selalu dengan kuantitatif? Jawabannya iya. Tidak boleh tidak kuantitatif, Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimen, maka datanya itu nanti akan berbentuk angka. Teknik pengumpulan datanya itu adalah tes, dan tes itu adalah datanya angka. Karena datanya angka, maka analisis yang paling pas itu adalah dengan statistik. Kemudian karena dia kuantitatif, maka orang-orang atau subjek yang kita libatkan dalam penelitian eksperimen itu disebut dengan sampel. Apa itu sampel? Sampel itu perwakilan dari populasi. Jadi jangan meneliti banyak orang. Tidak boleh dalam penelitian eksperimen. Kalau di Islam hukumnya haram. Melibatkan 100 orang untuk eksperimen itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Susah ngontrolnya, susah mengendalikannya, susah menjamin, meminimalisir ancaman terhadap validitas internal eksternal. Semakin sedikit semakin baik. Karena sedikit dia disebut sampel. Penelitian kuantitatif itu meneliti sampel. Yang hasil analisis terhadap data sampel itu dilakukan, hasil analisis terhadap data sampel digunakan untuk menggeneralisasi, memprediksi populasi. Itulah penelitian kuantitatif. Jadi kalau eksperimen tidak boleh tidak, dia harus kuantitatif. Dia harus ada hipotesis yang diuji. Dia harus ada sampel dan dia harus ada statistik inferensial untuk menguji hipotesis. Seperti itu Mbak Mei. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi terkait judul tadi Bapak Ibu, terkait judul penelitian eksperimen ini, jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakan kata pengaruh, tadi bisa menggunakan efektivitas, dan juga Bapak Ibu bisa menggunakan kata dampak begitu. Nah, kemudian terkait kuantitatif, penelitian eksperimen ini harus ada data kuantitatifnya begitu, harus ada hipotesisnya, kemudian ada sampelnya, begitu Bapak Ibu, seperti yang telah dijelaskan Pak Iqbal tadi. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak Iqbal. Ini ada Ibu Sus Setiawati yang sudah raise hand. Silakan Ibu Sus Setiawati bisa langsung bertanya. Selamat malam Bapak Muhammad Iqbal dan Ibu Moderator. Saya selama ini sudah melakukan PTK nih Pak. Saya sudah mencoba untuk membuat PTK, cuma dari beberapa hasil dari PTK itu setelah saya tanyakan, saya konsultasi dengan para dosen, itu ternyata ada beberapa perbedaan nih untuk pelaporannya itu. Jadi saya mengikuti di sini, semoga saja setelah mengikuti pelatihan ini saya tahu urutan yang benar untuk pelaporannya seperti itu, Pak. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada istilahnya untuk yang akan diteliti itu dua kelompok nih. Satu kelompok yang dikasih itu, yang keduanya adalah kelompok yang pembanding. Dalam memiliki dua kelompok pembanding ini, karena saya basicnya kan di MTS, jadi kan ada beberapa kelas, apakah bisa dua kelompok itu diambil dari satu kelas A misalkan, yang satunya dari kelas B, apakah itu masuk kelompok yang homogen? Itu saja Bapak. Baik, terima kasih Ibu Sustiawati atas pertanyaan. Silakan Pak Iqbal bisa langsung. Ya, terima kasih Bu Susi, pertanyaannya menarik sekali. Untuk pelaporan, sebenarnya kalau pelaporan itu kembali ke keperluan kita. Kita akan gunakan dia untuk apa? Kalau misalkan kita memerlukannya untuk naik pangkat, misalkan ada syarat untuk naik pangkat, terus ada syarat sistematika pelaporan penelitian yang ditentukan oleh dinas atau kementerian, maka kita harus merujuk itu. Tapi kelihatannya, nanti mungkin perlu diverifikasi lagi, dicek lagi, kelihatannya apapun bentuk laporannya itu bisa dilakukan. Dan yang paling kalau menurut saya ketika kita melakukan penelitian sudah ada hasilnya, kemudian kita tulis dalam format artikel, kita submit di jurnal dan dipublish, itu kelihatannya sudah
metode pelaporan yang paling efektif dan efisien. Kenapa? Karena yang membaca laporan itu tidak hanya pihak sekolah, tapi orang sedunia itu bisa membaca. Siapapun, dimanapun, kapanpun, di belahan bumi manapun, itu bisa melihat laporan itu. Jadi kalau saya pribadi saya eksperimen, tulislah laporan itu dalam bentuk atau dalam format artikel. Kenapa artikel? Karena artikel itu ringkas, padat, jelas, langsung to the point. Kemudian ada tim reviewer di jurnal yang akan memeriksa tulisan kita, laporan kita. Jadi tidak hanya kita sendiri, ada yang membantu untuk mengedit, memeriksanya. Itu enaknya. Jadi sebelum dia publish, nanti ada review dari tim reviewer, tim editor, kemudian dipublish itu setelah kita melalui proses revisi atau perbaikan. Jadi kalau saya menyarankan, kalau bisa laporan penelitian, apapun bentuk atau model penelitian yang Bapak Ibu lakukan, buatlah laporan itu dalam format artikel. Nah, insan cendekia ini cukup sering sangat membantu kita Bapak Ibu guru ini untuk menulis laporan sehingga menjadi dalam sebuah artikel. Bahkan tidak hanya membantu untuk menjadikannya artikel, tapi juga mempublishnya dalam jurnal. Itu yang untuk laporan. Kemudian yang kedua, apakah sampel atau subjek eksperimen bisa dipilih dari kelas yang berbeda? Jawabannya boleh, Ibu. Selama karakteristik, misalkan kita ambil kelas A sama kelas B. Selama karakteristik dua kelas itu relatif sama, kita boleh ambil. Boleh satu kelas saja, satu kelas kita pecah jadi dua. Boleh dua kelas yang berbeda, A sama B. Syaratnya adalah karakteristik. Kedua kelas sama. Karakteristik apanya yang sama? Misalkan kita ingin mengukur hasil belajarnya. Jadi kemampuan siswa di dua kelas itu dia relatif tidak jauh berbeda. Sama itu bukan berarti dia persis sama ya. Bahwa kelas A ini rata-ratanya semua siswanya itu nilainya 8, kemudian kelas B nilainya semuanya juga 8. Bukan seperti itu. Tapi dia ada perbedaan, tapi dia tidak terlalu jauh berbeda. Jadi misalkan rata-rata kelas A misalkan kalau diberikan tes itu rata-ratanya 7,9, yang kelas B ternyata rata-ratanya 8,1. Hanya selisih 0,2. Boleh. Jadi kalau ditanya apakah boleh mengambil dari dua kelas yang berbeda, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalkan satu kelas saja misalkan. Satu kelas. Terus kita ngambil satu kelas ini kita bagi menjadi dua. Satu kelompok bawah, satu kelompok atas. Kelompok bawah kita berikan eksperimen, kelompok atas kita berikan kontrol. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kemampuan awalnya itu mereka sudah berbeda. Startnya sudah berbeda. Intake-nya itu sudah berbeda. Jadi mau diberikan perlakuan apa saja, hasilnya juga akan berbeda. Jadi kalau bisa satu kelas, misalkan satu kelas, kita pecah jadi dua. Karakteristik dua kelompok ini, siswa pada dua kelompok ini adalah tidak jauh berbeda atau tidak berbeda signifikan. Karena itu di uji yang akan kita bahas besok, itu kalau uji T untuk membandingkan, membedakan antara dua kelompok berbeda, kita menggunakan uji T sampel independen. Ada salah satu rumus yang mensyaratkan bahwa homogen kedua varian ini, varian kedua kelompok ini homogen atau relatif sama, tidak jauh berbeda. Jadi seperti itu. Atau di ANAVA misalkan, nanti kalau misalkan kita pakai desain faktorial, ada syarat homogenitas varian. Kelompok yang dibandingkan itu harus sama. Kalau sudah berbeda di awal, perlakuan apa saja yang diberikan, itu ya hasilnya juga akan berbeda. Dan itu bias, hasil eksperimen akan bias. Jadi singkatnya, kalau ditanya apakah boleh mengambil dari dua kelas berbeda A sama B, boleh dengan syarat bahwa karakteristik kedua kelas itu tidak jauh berbeda atau tidak berbeda signifikan. Seperti itu Mbak Mei.
Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya yang sangat jelas sekali terkait pertanyaan dari Ibu Sustiawati. Di sini masih banyak sekali pertanyaan, Pak. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp grup, begitu ya Bapak Ibu? Karena kita terbatas oleh waktu, begitu. Jadi Bapak Ibu, silakan yang masih memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan kedua besok di Zoom meeting. Nantinya Bapak Ibu bisa diskusi interaktif lagi seperti ini. Dan Bapak Ibu juga masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekali lagi, apapun pertanyaan Bapak Ibu silahkan nanti bisa disampaikan di WhatsApp group, karena di sana juga telah bergabung Bapak Iqbal yang tentunya akan membagikan ilmu terkait penelitian eksperimen ini secara lebih detail kepada Bapak Ibu. Baik, mungkin itu Pak Iqbal untuk pertemuan pertama. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Iqbal atas pemaparan yang sangat jelas sekali terkait konsep dasar penelitian eksperimen. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Diklat dari Guru Cendekia yang sangat antusias sekali pada malam hari ini. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terkait beberapa kegiatan yang ada di Guru Cendekia, di mana Bapak Ibu bisa melihat beberapa kegiatan kami di website gurucendekia.id. Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin melihat beberapa kegiatan kami, jika Bapak Ibu tidak ingin tertinggal terkait kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia, silakan Bapak Ibu bisa klik website kami di gurucendekia.id. Nah, di sana ada beberapa kegiatan kami yang sudah tercantumkan dengan jelas. Ini untuk kegiatan di bulan Maret, Bapak Ibu. Ada yang saat ini sedang kita ikuti, ini terkait menulis penelitian eksperimen. Kemudian di minggu berikutnya ada menyusun modul ajar P5 kurikulum merdeka, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu terkait kurikulum merdeka ini. Ini untuk minggu berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin join, silakan Bapak Ibu bisa scan barcode ini atau langsung menghubungi narahubung yang tersedia. Nah, di minggu selanjutnya ada juga terkait penulisan artikel ilmiah terbaru bebas plagiasi. Nah, ini tentunya bagi Bapak Ibu yang masih membingungkan terkait plagiarisme, silahkan Bapak Ibu bisa join Diklat dari Guru Cendekia penulisan artikel ilmiah bebas plagiasi. Silahkan bisa scan barcode ini atau menghubungi narahubung, atau Bapak Ibu bisa langsung masuk ke gurucendekia.id dan klik daftar sekarang. Begitu ya Bapak Ibu, silahkan di sini sudah banyak fitur dari kami, ada terkait Diklat yang tentunya akan memaparkan terkait Diklat daring di bulan Maret, dan juga nantinya ada webinar-webinar yang tentunya nanti akan tercantum juga di sini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa klik gurucendekia.id. Nah, selain itu di kami juga memfasilitasi terkait jurnal yang bisa mempublish artikel Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah memiliki artikel, kemudian Bapak Ibu bingung, saya harus publish di mana? Di Guru Cendekia ini juga memfasilitasi terkait publish artikel. Begitu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung kunjungi website kami di gurucendekia.id. Begitu Bapak Ibu terkait beberapa informasi kegiatan dari kami. Untuk pertemuan pertama ini bisa kita cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Iqbal atas pemaparan materinya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Diklat dari Guru Cendekia yang sangat antusias. Harapannya Bapak Ibu tidak hanya mengikuti atau menggali teorinya saja atau menguasai teorinya saja, akan tapi Bapak Ibu juga bisa berkarya nyata untuk pendidikan. Begitu Bapak Ibu, dan tetap semangat Bapak Ibu karena masih ada beberapa hari lagi terkait kegiatan kita Diklat daring terkait menulis penelitian eksperimen. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat.